hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, manusia yang paling besar jasanya bagi seluruh manusia di alam jagat raya ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Manusia terbaik, manusia dengan hati yang paling bersih. Miliaran manusia terselamatkan dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat melalui dakwahnya, melalui perjuangan menyebarkan risalah Allah Azza wa Jalla, tidak hanya di Jazirah Arab, tidak hanya untuk orang-orang yang satu zaman, satu generasi dengan beliau saja, tapi jasanya sampai ke tempat yang paling jauh, ke seluruh penjuru dunia, sampai zaman kita, sampai akhir zaman kelak, sampai hari kiamat. Maka karena dakwah beliau, manusia banyak tertunjuki ke jalan yang benar. Karena jasa beliau, banyak sekali manusia yang lebih peduli kepada akhirat daripada kepada dunia. Lebih peduli kepada kepentingan bersama daripada kepentingan diri pribadi. Dan banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang beliau sebar. Oleh karena itu, tak heran apabila umatnya, para pengikutnya oleh Allah Azza wa Jalla disuruh untuk bersolawat kepada beliau. Tidak hanya kita sebagai manusia, bahkan Allah serta para malaikat pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam kepadanya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita untuk bersalawat
kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terutama ketika nama beliau disebut, kita langsung secara spontan, otomatis bersalawat kepada beliau dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau dengan mengatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau yang sejenisnya. Siapa yang mendengar nama beliau disebut tapi orang itu tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang itu didoakan kecelakaan. Yang mendoakannya makhluk yang paling suci sejagat, yaitu malaikat Jibril. Lalu doanya ini diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar, ketika sampai di atas mimbar tidak berdoa, tidak ada apapun, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat mendengar, lalu mereka heran, lalu bertanya, alama amanta ya Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, barusan datang malaikat Jibril lalu berkata, salah satu perkataan malaikat Jibril itu adalah raghima anfumrin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi qul amin ya Muhammad faqultu amin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barusan Jibril datang lalu berkata, celaka seseorang. Ini doa, semoga seseorang itu celaka. Siapa yang didoakan kecelakaan? Itu orang yang ketika namamu disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Katakan amin oleh wahai Muhammad, maka aku pun mengatakan amin. Ini salah satu amin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengaminkan doa malaikat Jibril agar seseorang dibinasakan oleh Allah, diberikan kerugian, diberikan kecelakaan. Siapa orang itu? Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut di hadapannya. Oleh karena itulah maka wajib bagi kita bersalawat kepada beliau, karena bersalawat kepada beliau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak, maka kecelakaan merupakan sesuatu yang diancamkan kepada dia melalui doa malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan orang yang bakhil. Beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan, al-bakhil man lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Dan bakhil ini sebutan yang buruk di mata siapapun. Orang yang dikatakan dasar si bakhil, oh orang itu mah bakhil, itu merupakan celaan. Karena bakhil memiliki konotasi yang buruk, yang jelek, yang negatif. Tak ada orang yang suka kepada orang yang bakhil, dan tak ada orang yang memuji orang lain dengan sebutan bakhil. Setiap sebutan bakhil adalah buruk. Dan salah satu sebutan buruk tersebut ditujukan kepada orang yang tidak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bersalawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapannya. Orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh balasan. Apa balasannya itu? Balasannya 10 kali lipat. 1 kali kita bersalawat, balasannya 10 kali lipat. Apa balasan yang akan diperoleh dengan bersalawat?
yaitu Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashra." Siapa orang yang bersolawat kepadaku hanya dengan 1 kali solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Sesuai dengan bunyi sebuah ayat, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha." Siapa orang yang melakukan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. 1 kali salawat kita kepada Nabi SAW, 10 kali salawat dari Allah kepada kita sekalian. Timbul pertanyaan, apa salawat Allah kepada kita? Salawat Allah kepada manusia maknanya mencakup banyak kebaikan. Pertama, pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Kalau Allah bersalawat kepada manusia, maknanya Allah memuji manusia itu di hadapan para malaikat. Sebagaimana penjelasan para ulama yang dikutip dari Imam Abul Aliyah rahimahullah, beliau menyatakan, "Salatullahi ala amdih sana'uhu alaihi indal malaikah." Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dan tidak semata-mata Allah memuji. Kalau orang itu tidak melakukan suatu kebaikan yang dahsyat, ini menunjukkan salawat kita kepada Nabi SAW merupakan perbuatan yang membanggakan sampai Allah memuji dia, menyanjung dia di hadapan para malaikat. Inilah makna salawat Allah kepada seorang hamba yang pertama. Kedua, makna salawat Allah kepada seorang hamba adalah hidayah, taufik, irsyad, bimbingan yang Allah berikan kepada orang tersebut, sehingga orang itu tertuntun ke jalan yang benar. Sehingga para ulama menyatakan salawat kepada Nabi SAW termasuk salah satu amalan pengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Maka perbanyak salawat. 1 kali kita salawat, 10 kali kita Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap perbuatan akan dibalas dengan balasan yang sejenis, tapi dengan jumlah balasan yang 10 kali lipat. Kita bersalawat kepada Nabi SAW, Allah bersalawat kepada kita 10 kali untuk membalas 1 kali salawat kita kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah maka yuk perbanyak salawat sebanyak yang kita bisa di setiap kesempatan yang layak bagi kita untuk bersalawat di kesempatan itu, baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan kaki, ketika kita berbaring. Perbanyak salawat dengan jumlah salawat yang tak terbatas, maka ini merupakan amal soleh yang luar biasa dahsyatnya sampai Allah pun memuji dia di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Inilah salah satu di antara bentuk adab kita kepada Nabi SAW dan wujud nyata kasih sayang dan cinta kita kepada Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salawat lebih ditekankan, lebih dianjurkan di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena salawat seluruh umat Islam akan ditampakkan kepada Nabi SAW di setiap hari Jumat. Dan berefek semakin banyak salawat seseorang kepada Nabi SAW di hari Jumat, mengakibatkan orang itu kedudukannya akan semakin dekat dengan Nabi SAW di akhirat. Di dunia tidak berjumpa karena beda tempat, beda zaman dengan Nabi SAW. Di akhirat bisa dekat. Salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat di hari Jumat kepada beliau. Sedangkan kedudukan Nabi SAW di akhirat begitu mulia, begitu tinggi. Sehingga apabila seorang muslim kedudukannya dekat dengan Nabi di akhirat, menunjukkan orang itu akan mulia juga, tinggi juga kedudukannya di hari kiamat. Bersabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, inna salata alayya tu'radu inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Sesungguhnya salawat umatku kepadaku akan ditampakkan di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau menyatakan, fa'aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Maka orang yang paling banyak salawatnya kepadaku di hari Jumat, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti. Ini busyra sarah, kabar gembira bagi setiap orang yang memperbanyak salawat di hari Jumat kepada Nabi SAW. Sejak malam Jumat ba'da maghrib itu sudah perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW dengan kalimat salawat yang diajarkan oleh beliau. Maka perbanyak, tidak perlu untuk dihitung sekian ribu kali, sekian ratus kali, sekian puluh ribu kali. Perbanyak, baik di malam Jumatnya ataupun di hari Jumatnya. Dan itulah yang sangat-sangat dianjurkan oleh kita, memperbanyak salawat di malam Jumat, di hari Jumat. Apa faedahnya? Salah satu faedah, ini salah satu bukan satu-satunya, dia akan terangkat kemuliaannya di akhirat sehingga dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan para ulama menerangkan dekatnya kedudukan seseorang dengan Nabi pada hari kiamat yang menunjukkan kemuliaan dia di hari kiamat, mengisyaratkan sejak di dunia pun dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mulia dalam pandangan manusia, mulia dalam pandangan para malaikat, mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla sejak dunia sampai ke akhirat nantinya. Dari sinilah kita melihat betapa menggiurkan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Maka sebagai orang yang berhutang budi dengan hutang yang sangat besar kepada Nabi SAW, karena jasanya memberikan taufik, memberikan hidayatul irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa dakwah yang terus diwariskan secara turun-temurun dari setiap generasi sampai ke generasi kita, sampai kita
mengenal Islam, mengenal Quran, mengenal Sunnah, mengenal bagaimana cara untuk bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, itu karena jasa beliau. Dan salah satu di antara respon kita kepada jasa itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua dalam golongan orang-orang yang kelak akan dekat kedudukannya dengan beliau pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة